Pak mungkin bisa diceritakan kronologis yang tadi seperti apa? Yang mulai dari mana nih? Yang Bapak menemui kabarnya, tiga bos. Menemuinya gimana ya? Kalau dibilang menemui ya kita dulu memang ini kan kayak dianggap apa anak lah sama mereka. Jadi bukan hal yang kayak gimana, udah memang udah hari-hari udah ketemu karena memang kan mereka yang melatih kita juga, yang melatih apa salto apa ini semua itu. Ada di artikel katanya hampir dibelati gitu. Maksudnya benar? seperti ya gimana ya Pak? Nah itu kalau yang di Belati itu ya itu kan pas saat itu eh, kebetulan yang main beruang itu saya. Nah, dan saat itu memang saya udah ada rencana mau keluar. Lalu saya bilang sama istrinya Pak Fran, saya bilang saya saat itu saya panggil dia Ci ya karena kita masih kayak ada Tionghoa gitu. Saya bilang Ci, nanti sebaiknya kalau saya keluar sebaiknya beruang jangan Pak Fran ya yang main. Saya bilang gitu. Emang kamu mau keluar kenapa? Ya saya bilang udah nggak betah lah, saya bilang habis udah nggak apa dihitung-hitung udah nggak ada masa depan, saya bilang gitu karena saya terus terang kan sudah kalau 83 kan otomatis saya lahir 62 kan kurang lebih sebagai laki-laki kan udah pikirannya udah jauh, udah mau berkeluarga. Dan saat itu saya kan juga memang sudah pacaran sama salah satu pemain juga. Ya udah, nah, terus saya cuma nasehatin begitu aja. Ke teman-teman saya juga bilang ada liftingan seumuran saya juga. Dia bilang, ntar kalau nggak ada gua lu mau nggak main beruang? Ah nggak mau ah, dia bilang gitu, ngapain resiko? Ya udah. Singkat kata jawaban dari istri Pak Fran bilang katanya, ah udah biarin aja katanya, lu kayak nggak tahu aja dia sifatnya gimana gitu. Memang dia orangnya kasar, ya kan ya. Ya udah, betul aja. Pas saya keluar, nggak lama dia main, ya kan ya. Dia kena dicakar beruang mukanya. Seingat saya tuh orang-orang cerita tuh sampai 2 pipi ya beset gitu ya. Nah itu kurang lebih yang saya dengar itu antara 35 jahitan apa ya kalau nggak salah, apa pokoknya 35an ke atas lah. Nah, tapi kan mereka orang berduit langsung kalau nggak salah yang saya dengar lagi dia langsung ke Jepang operasi katanya. Tapi kan tetap kan biarin operasi juga tetap kan kelihatan kayak gitu. Nah pas saya itu keluar, keluarga saya diteror. Terus ada satu tantangan lagi dari Ibu Yansen, dia bilang katanya, Ton, kamu kan di sirkus diajarin jadi orang bertanggung jawab, diajarin orang suruh jadi gentleman, dia bilang gitu. Saya masih ingat kata-kata itu, dia bilang, kalau lu gua udah ajarin begitu, lu datang sekali lagi ketemuin kita orang, dia bilang gitu. Langsung ya maklum lah, saat itu jiwa saya masih jiwa muda, jiwa panas, sudah nggak pakai pikir panjang lagi lah. Langsung saya katakan, oke, saya datang. Sekalipun saya tahu ini bakalan habis nih saya nih, digebukin nih. Ya, saya pikir ya udahlah. Saya pikir mungkin saat itu saya masih belum lama kan diberhentiin dari gebukan itu kan, setelah udah agak besar agak mendingan ya. Saya pikir udah anggap kayak orang dipijit lah, udah saya pikir udah terima aja dah, saya pikir ya. Nah, udah akhirnya saya bilang sama kakak saya bilang saya mau ke Pondok Indah, mau ketemuin itu bos, saya bilang. Kakak saya sempat bilang, wah lu cari mati lu katanya di sana lu bisa mati lu kita di sana di ituin. Enggak lah, saya bilang, paling juga digebukin, saya bilang gitu. Ya udah, paling dengan satu catatan saya titip catatan ke kakak saya bilang, kalau gua sore nggak balik artinya gua mati di sana, saya bilang gitu. Nah, saya udah kirim sinyal nih, kalau kenapa-napa pokoknya lu cari aja dah gua di situ mayatnya atau mau apalah itu urusan belakangan namanya orang. Udah, ya udah tetap saya jalan. Bener, begitu
saya ketemukan mereka, wah habis saya tendang gebuk sama 3 tuh mereka tuh, Pak Jansen, Pak Fran, Pak Tony, hantem habis-habisan saat itu, antara setengah-setengah pingsan udah kayak udah babak belur begitu ya kan ya. Nah, sempat Pak Fran bilang ambil belati gitunya, dia bilang gitu, cepetan ambil belati, dia bilang, gue mau sobek ini orang mukanya katanya, lu lihat nggak nih muka gue begini gara-gara lu, dia bilang gitu. Waduh, saya saat itu lagi setengah pingsan udah mulai mikir nih, wah ini kalau memang bener-bener ada orang yang ke belakang ngambil pisau apa belati, wah saya pikir saya mau loncat aja deh. Pagar mereka kan cukup lumayan tinggi lah segini nih ada nih, kalau dari bawah. Saya pikir mau loncat aja lah. Tapi nyatanya itu nggak dilakukan. Ya udah, singkat kata udah babak belur habis-habisan, lalu ya udah akhirnya saya dikasih surat sepotong sama mereka ya kan ya. Dan sempat ada kata-kata yang mengatakan ya kan ya, Pak Fran sempat mengancam saya, dia bilang, lu jangan coba-coba gunain ilmu yang lu dapat dari sini lu untuk cari duit di luar, katanya gitu. Ya saya nggak bilang A nggak bilang B, ya cuma diem aja, ya namanya udah setengah sekarat. Terus dikasih satu surat catatan yang kalau nggak salah tulisannya sempat dibacain, dibilang, lu yang namanya ini gitu sudah tidak ada lagi hubungan dengan kita yang ada di sini, maksudnya dengan mereka. Udah paham, tanda tangan, dia bilang. Ya udah saya tanda tangan. Ya udah gitu, ya udah saya dibawa pakai mobil hardtop, terus saya dilepas di HI. Ya udah singkat cerita ya udah saya udah selesai saat itu. Saya cuma berjanji dalam hati, saya bilang jangan sampai saya kena pukulan lagi dari mereka, karena ini yang pengalaman terakhir saya. Itu pun saya terima dengan ikhlas. Wajar lah kalau saya bilang ya, kalau dia mungkin marah atau gimana, saya anggap itu wajar. Tapi setelah saya sekarang menyadari bahwa ya udah, saya pikir ya udah, singkat cerita ya udah begitu. Ya akhirnya itu terjadi lagi rupanya ke generasi di bawah saya, yang akhirnya sampai 97 itu akhirnya entah bagaimana, saya boleh dikatakan saat itu udah mapan, udah usaha, udah ini, udah ono, udah ya. Nah terus salah satu dari korban ini dia telepon ke rumah saya, dia minta bantuan dari seniornya. Saya bilang ada apa? Dia bilang maaf kata ya, kalau anak-anak di bawah saya tuh memang diajarkan oleh mereka kalau yang lebih tinggi lu harus panggil Ko. Jadi dia panggil saya, Ko Anton. Saya bilang tolong dong kita orang. Saya bilang kenapa, ada apa? Dia kan ya, ini saya kejadiannya begini nih, sampai saya disetrum, sampai saya begini, saya udah sempet ngadu Komnas HAM begini. Jadi Ko Anton mau nggak jadi saksi nggak? Percaya nggak kalau mereka itu kelakuannya kayak gitu? Dan saat itu saya juga nggak ada ngomong A, nggak ada ngomong B. Iya, memang benar, saya bilang gitu. Saya siap lawan mereka juga, saya bilang. Ya udah akhirnya 97 sempet naik ya. Akhirnya ngomong terakhirnya itu di Maret apa April, istilahnya mereka sudah mengakui salah, kalah, dan udah mau damai. Dan saya ingat saat itu Ibu Jansen telepon ke saya, dia bilang, coba Ton tolong redain anak-anak, dia bilang, saya akan bayar kamu orang 40 juta satu orang, dilihat dari lamanya lu kerja di sana, itu kira-kira, dia bilang. Oke, ya udah. Nah, baru 1 hari 2 hari menjelang saya terima kabar begitu, terus akhirnya dari pihak mereka udah pakai pengacara lagi, kalau nggak salah OCK Ligis atau siapa lagi itu ya. Dan kami akhirnya dari pihak IDA ada membawa pengacara lagi yang saat itu Pak Amir Samsudin. Nah, jadi entah bagaimana, kalau yang namanya udah dipegang pengacara kan kita nggak berhak macam-macam lagi kan. Semua kita serahkan pengacara yang nanganin. Ya, kami hanya disuruh hadir. Nah, ntar katanya kurang lengkap lah ini ono, ya udah akhirnya ditambah lagi. Saat itu negara lagi kayak kurang baik kan, kayak gejala tahun 97-98 itu kan. Nah akhirnya ya udah tenggelam
udah tenggelam ya udah, cuman bedanya kalau sekarang ada sosmed. Kalau zaman dulu kita mau tanya sama siapa? Kalau kita mau tanya ini, oh nggak tahu, oh nggak. Jadi akhirnya selesai begitu aja. Dan antar kami teman-teman saling curiga, nih jangan-jangan Vivi udah selesai gitu loh. Dan ada yang bilang lagi, wah jangan-jangan nih Ida udah selesai gitu. Jadi terhitung waktu, saya kurang lebih sebelum COVID ini, saya pertama ngajuin diri saya sendiri. Karena saya sendiri kan urusannya dengan Ibu Yansen. Lalu saya hubungin, akhirnya dia juga nggak mau terima. Esther juga akhirnya menjanjikan aja, katanya mau diselesaikan. Akhirnya kita digantung lagi, bagaimana. Cuman akhirnya saya sempat saya bilang dengan Esther, saya kalau nggak salah sekitar dari sekarang kurang lebih 3 bulan yang lalu, 2-3 bulan ya, saya sempat datengin kantor dia di Gandaria. Saya ketemu Esther, saya ceritakan, saya bilang gitu, saya datang atas nama pribadi, menuntut secara pribadi karena saya mau ketemu mama kamu dan lain sebagainya. Dan mereka alasan katanya tensinya tinggi, suka marah-marah. Saya bilang kita buktiin aja, saya bilang gitu kan belum terbukti. Orang mau datang baik-baik kok, saya bilang gitu. Tapi mereka Esther nggak mau. Akhirnya terhitung waktu, teman-teman ikut juga, ya kan ya. Dan dijanjikan juga, ya mau diselesaikan, tapi cuman ngulur-ngulur waktu aja. Dan yang memang dalam hati pemikiran saya udah berpikir, ini tetap yang pasti pegang peranan pasti masih papa mamanya, bukan dia. Nah, tapi nyatanya kan bener kan. Jadi mau menyeret mereka keluar sampai masuk DPR itu dengan cara ya begini. Sebenarnya kan kita udah bye-bye ya. Udah dari 2-3 tahun kemarin kan udah mau ya, ini kan kita kan belum digaji loh, gimana sih kalau gimana kan yang dulu belum selesai gitu. Tujuan kita gitu. Tuntutannya kan bisa aja kan, yang namanya damai kan ya kita minta berapa, kalau dia mau kasih berapa, akhirnya deal ketemu, bikin hitam di atas putih. Saya anggap itu udah selesai kalau misalnya mereka mau jalankan itu. Tapi kan mereka menganggap enteng kasus kita, dianggap kita orang susah, rakyat kecil, mereka orang kuat, dia kan ya, mana bisa goyangin mereka. Tapi ya kembali zaman sosmed, kita banyak dukungan dari orang-orang lain semua ini yang akhirnya kita blow up lagi kasus yang dulu, kita naikkan lagi gitu. Jadi sampai rame lagi.